Bicara tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam surah Luqman ayat ke-14, kemudian juga surah Al-Ahqaf ayat ke-15, dan juga Al-Ankabut ayat ke-8. Hampir mirip redaksinya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian juga dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, lafadznya juga sama, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, ada tambahan ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua sebaik mungkin. Begitu juga dalam surah Al-Ankabut ayat 8, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua husna, sebaik mungkin. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu bukan perintah orang tua kepada anaknya, juga bukan perintah ibu bapa kepada anaknya, bukan. Tapi perintah berbuat baik kepada orang tua itu adalah perintah Allah. Ini yang harus dipahami. Karena ada sebagian anak yang terkadang merasa dibuang orang tuanya. Mungkin dia dilempar ke panti asuhan, atau boleh jadi kedua orang tuanya bercerai, ibunya menikah lagi, bapaknya menikah lagi, dia pula dititipkan di kakek neneknya, atau boleh jadi sama sekali tidak diurus, sehingga kemudian anak ini setelah besar merasa dendam. Apabila dikatakan kepada dia, nak, berbuat baiklah kau kedua orang tua, jawabannya tidak, karena dia tidak pernah berbuat baik kepada saya. Seolah-olah perintah berbuat baik itu adalah sebuah barter. Artinya kalau kedua orang tua baik sama anak, maka anak berbuat baik kepada orang tua. Atau seolah-olah berbuat baik itu adalah suruhan orang tuanya. Demi Allah, ikhwan, di 3 ayat dan 3 surat ini menjelaskan kepada kita bahwa berbuat baik kepada orang tua itu perintah Allah. Tidak ada urusan orang tua melentarkan anaknya ataupun tidak. Karena ada anak yang tidak paham bahwa perintah berbuat baik kepada orang tua itu perintah Allah. Dan sebelum kita ini melakukan kedurhakaan kepada orang tua, marah kepada orang tua, jengkel kepada orang tua, atau hendak melabrak orang tua, ingat 3 ayat dalam 3 surat ini, wa wassaynal insana biwalidayhi, bahwa berbuat baik kepada orang tua itu wasiat dari Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ayat-ayat dalam Al-Qur'an, birrul walidain itu adalah sifatul anbiya, sifatnya para nabi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Maryam 32,
bagaimana Allah menggambarkan sifat Isa bin Maryam, wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyyan. Dan Isa alaihi salam adalah nabi yang sangat berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Afwan, kepada orang tuanya. Isa hanya punya ibu. Kemudian juga di dalam surah Maryam 14-nya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Yahya ibn Zakaria, Allah juga mengatakan wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Dan Yahya ibn Zakaria adalah nabi yang sangat berbuat baik kepada orang tuanya. Kemudian dalam surah As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ismail alaihi salam, putra Ibrahim alaihi salam. Dia mengatakan dalam kisah penyembelihan, apa kata Ismail? Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau ini perintah Allah, lakukan saja, dan engkau akan dapat di diriku insyaallah termasuk hamba Allah yang sabar. Ismail dengan lembut menyebut kalimat ya abati, wahai ayahku, dan menuruti seluruh perintah ayahnya karena tahu bahwa tidak mungkin ayahnya merintahkan untuk menyembelihnya kecuali karena perintah Allah, dan itu bentuk birrul walidain. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Ibrahim, dia mengatakan kepada ayahnya, wa idh qala li abihi ya abati. Dan ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, ya abati, wahai ayahku, walaupun ayahnya Ibrahim Azar tidak pernah lembut kepada Ibrahim, bahkan tidak pernah menyebut kalimat wahai anakku, langsung disebut namanya, ya Ibrahim, la illam tantahi ya Ibrahim lanarjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti wahai Ibrahim, kurajam engkau atau kuusir engkau. Tapi Ibrahim tetap mengatakan ya abati, wahai ayahku, dan begitu seterusnya, menunjukkan bahwa birrul walidain itu sifatul anbiya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kerinduannya kepada ibundanya, kita tahu bahwa ibundanya meninggal dunia saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun, masih kecil, dan ayahnya meninggal dunia saat Nabi di kandungan ibundanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa adina li. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil nangis, Rasul mengatakan, sungguh aku sudah meminta izin kepada Rabb agar aku memintakan ampun akan dosa-dosa orang tuaku, ibundaku, dan juga ayahku, tetapi Allah tidak mengizinkan. Tetapi Allah mengizinkan aku untuk menziarahi kuburnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sirah tentang birrul walidain? Karena memang dia anak yatim, sehingga tidak ada sejarahnya, kan? Kalau seandainya orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, tentu kita akan mendapatkan teladan yang luar biasa dari Rasul bagaimana beliau birrul walidain. Tapi cukuplah ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan menuju Ji'ranah, sebuah tempat Ji'ranah itu, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengamparkan tikar untuk seorang wanita tua. Dan ini diceritakan oleh Abu Tufail radhiyallahu anhu.
Dia mengatakan ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqsimu lahman bil ji'ranata wa ana ghulam. Fa aqbalat imra'atun falamma ra'aha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam basata laha rida'ahu faqa'adat alaihi faqultu man hadhihi ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummi alladhi arda'atni. Ketika Abu Tufail bercerita, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan daging di Ji'rana. Ketika itu aku masih remaja. Tiba-tiba datang seorang wanita. Ketika Rasul melihat wanita ini, tiba-tiba dia menggelar tikar. Kemudian menghormati wanita ini dan mengagungkannya dan disuruh untuk duduk di atas tikar itu. Sahabat heran karena tidak kenal. Kemudian ditanyakan, siapa itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, itulah ibuku yang menyusuiku, maksudnya Halimah Sa'diyah ketika masa tuanya. Kepada ibu susuannya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam menghormatinya, memuliakannya. Bagaimana kalau seandainya kedua orang tuanya hidup? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena sungguh ada pada jati diri Rasul teladan yang terbaik untuk kita ikuti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, birrul walidain adalah amalan tertinggi dalam Islam setelah tauhid. Makanya biasanya Al-Quran menyebut amalan birrul walidain itu senafas dengan tauhid. Contohnya Allah mengatakan, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, tauhidkan Allah, dan jangan kalian berbuat syirik dengan Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Allah juga mengatakan, anishkurli wali walidaika ilayyal masih. Bersyukurlah akan nikmatku kata Allah, dan syukurilah nikmat kedua orang tuamu. Begitulah Allah sebut satu napas antara tauhid dan birrul walidain. Seberapa besar pahala orang yang melakukan birrul walidain itu, ikhwan? Yang pertama, birrul walidain itu sababun lidukhulil jannah. Sebab seseorang mudah masuk surga. Dan pintu yang paling mudah seseorang masuk surga adalah birrul walidain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Mimbar Rasul itu kan 3 tangga. Setiap Rasul naik ke atas tangga yang pertama dulu, maka Rasul mengatakan amin. Naik ke tangga yang kedua, Rasul mengatakan amin. Rasul naik ke tangga yang ketiga, Rasul mengatakan amin. Kemudian sahabat heran, Rasul tidak berdoa, kenapa mengucap amin? Makanya setelah khutbah kemudian Rasul ditanya, alama amanta ya Rasulullah? Atas doa apa kau aminkan wahai Rasul? Kami tidak mendengar doa. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, ataniya Jibril. Oh, Jibril tadi turun kepadaku, meminta agar doanya diaminkan diriku dan kuaminkan doanya. Subhanallah. Yang berdoa pemimpin para malaikat, yang mengaminkan pemimpin para nabi, yang menyaksikan manusia terbaik setelah para nabi, sahabat Rasul. Doa mana lagi yang tidak akan dijabah coba? Salah satu doa yang minta diaminkan adalah ragima anfu rajulin, summa ragima anfu rajulin, summa ragima anfu rajulin. Qila ya Rasulullah, man siapa ragima anfu rajulin itu? Maka Rasul mengatakan, man adraka walidayhi indal qibari ahaduhuma aw kilahuma summa lam yudkhilahul jannah. Celaka dia, binasa dia, hancur dia kata Rasul.
Kemudian sahabat bertanya, siapa itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang mendapatkan kedua orang tuanya di masa tuanya, di masa dia sudah renta, sudah nenek, sudah kakek, sudah tidak kuat lagi. Satu di antara keduanya atau mungkin dua-duanya masih hidup, tetapi tidak memasukkan keduanya ke dalam sorga bagi anaknya. Maka Rasul mengatakan, celaka dia, binasa dia, hancur dia, hidungnya penuh dengan debu. Ragima anfu rajulin. Lihat bagaimana Nabi SAW menjadikan pintu masuk sorga itu adalah birrul walidain. Ma'asyiral muslimin, kalau seandainya ada sebuah keluarga, dua-duanya rajin sholat, dua-duanya rajin sedekah, anak-anaknya diletakkan di pesantren, semua hafidh dan hafidhah terhadap Al-Quran, pakaiannya syar'i, yang laki-lakinya pakai jubah, pakai peci, tidak pernah lepas serbannya, yang perempuannya pakai syar'i, pakai burdah, pakai niqab, pakai kaos kaki, pakai menset, betul-betul syar'i, hadir di pengajian sunnah kepada ustaz-ustaz sunnah, tetapi dia tidak pernah ada hubungan dengan kedua orang tuanya. Justru dia musuhan dengan kedua orang tuanya, justru dia marah-marahan dengan kedua orang tuanya, tidak pernah akur dengan kedua orang tuanya. Demi Allah ikhwan, sehebat apapun ibadah anak itu, dia tidak bisa membuka pintu sorga. Karena pintu sorga itu Rasul tidak pernah mengatakan ada pada suami, atau ada pada istri, atau ada pada anak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pintu sorga itu ada pada orang tua. Tentu mungkin bagi wanita saya ralat, mungkin bisa suaminya menjadikan pintu sorga. Tapi kalau dia durhaka juga istrinya sama orang tuanya, maka tidak akan dibukakan pintu sorga. Lewat mana lagi? Hanya lewat orang tua lah sorga itu dibuka. Makanya kenapa ketika ada seorang laki-laki datang dari Yaman menuju Madinah, bayangkan dia daftar untuk jihad, dan pahala jihad itu luar biasa. Kalau dia mati syahid, dia bisa memberikan syafaat 70 kepada keluarganya. Itu pahala orang mati syahid. Betul-betul dia ingin perang dan ingin mati syahid. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Rasul, libatkan aku dalam jihad. Tapi Nabi SAW mengatakan, apakah engkau masih punya orang tua? Dia mengatakan, ya, aku sudah izin kepada orang tuaku, mereka menangis. Maka Nabi SAW, irji' fa fihi mafajahid, pulang kamu, berjihadlah kepada kedua orang tuamu, buat mereka tertawa sebagaimana engkau membuat mereka menangis. Fathammal jannah, disitulah sorga, kata Rasul. Lihat bagaimana amalan birrul walidain menjauh ataupun lebih hebat dibandingkan amalan jihad. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalatil jannah, dakhaltul jannata fa idza sami'tu fiha qira'atan. Kata Nabi SAW, saat Isra Mi'raj aku masuk ke dalam surga. Tiba-tiba aku mendengar ada orang membaca Al-Quran di surga. Subhanallah. Qiraatul Quran bukan hanya di dunia, ikhwan, sampai ke surga bacaan Quran itu. Kemudian fakultu, aku katakan kepada Jibril, man hadha, siapa orang ini? Kenapa dia membaca Al-Quran di surga? Maka Jibril mengatakan, dia adalah Harithah ibn Nu'man. Dia adalah Harithah ibn Nu'man. Kadzalikumul bir, kadzalikumul bir,
wa kana abarrun nas bi ummihi. Yang menjadikan dia seperti itu karena berbuat baiknya dia kepada orang tua. Yang menjadikan dia seperti itu karena berbuat baiknya dia kepada orang tua, dan dia orang yang paling berbuat baik kepada ibunya. Lihat bahwa birrul walidain itu adalah penyebab orang mudah masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, birrul walidain itu adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin Allah itu cinta kepada kita. Karena kalau Allah cinta kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menimpakan bala kepada hamba-hambanya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, atau Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul, ayyul amali ahabbu ilallah. Rasul, amal yang paling dicintai Allah itu apa? Maka Rasul mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Qultu thumma ay, kemudian aku katakan apalagi wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lihat, Allah sebutkan satu nafas dengan salat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena berbuat baik adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah anak yang baik. Anak yang berbakti kepada orang tua dan hindarkan kedurhakaan. Sebagian salaf mengatakan, afdalun nafaqati nafaqatur rajuli ala walidayhi. Seutama-utama nafkah adalah nafkah yang antum berikan kepada kedua orang tua antum. Sekiranya hanya ada uang, antum punya uang 100.000, orang tua menginginkannya, istri antum juga menginginkannya, anak antum juga menginginkannya, maka kemana 100.000 itu kita berikan? Berikanlah kepada kedua orang tua. Dahulu ada satu kisah di zaman Bani Israel. Ada seseorang yang masuk ke dalam gua, kemudian terjerembab dalam gua. Kisah Bani Israel, sahih, cantumkan dalam kitab sahih. Kemudian orang ini bertawassul kepada Allah dengan amal salehnya. Kemudian dia bercerita, dulu aku punya ibu yang sudah tua renta, dan aku sangat berbuat baik kepada ibu. Setiap siang aku tidak lupa memerahkan susu untuk ibuku dan tidak pernah telat. Dan aku dahulukan ibuku dibandingkan istri dan anakku. Suatu siang, karena aku mencari rumput terlampau jauh, aku lupa memerahkan susu kepada ibuku, baru ingat di sore hari. Maka ketika ingat itulah bergegaslah aku pun memerah susu dari kambing tersebut. Kemudian aku hendak mengantarkan kepada ibuku, namun karena perjalanan cukup jauh, sampailah aku di malam hari dan ibuku sudah tertidur. Ketika istriku dan anak-anakku melihat, maka mereka memintanya, tetapi aku tidak memberikan kepada istri dan anakku. Bahkan anakku terus meronta-ronta untuk mengambil air susu itu, tapi aku tidak pedulikan sama sekali, karena ini jatah ibuku. Akhirnya kemudian aku merasa bersalah, kutubus kesalahanku, kata dia. Ketika aku melihat ibuku sedang tertidur, aku tidak berani membangunkannya, sehingga aku berdiri menunggu dia terbangun, dan baru terbangun ketika waktu fajar. Dan dia terus berdiri memegangi air susu itu. Ketika ibuku sudah bangun di waktu fajar, maka aku pun memberikan minum kepadanya. Subhanallah. Ada di zaman sekarang seseorang yang berbuat baik kepada kedua orang tua sehebat orang itu. Terkadang kita ini, mungkin orang tua hendak mengajak jalan-jalan kita, kemudian kita pun banyak alasan. Baru sebentar mungkin ke tempat mana, cari makan, sudah kenyang, langsung pulang.
tanpa ditanya mau kemana lagi ini bu. Atau mungkin orang tua menyuruh sesuatu, mungkin membenahi rumahnya, atau mungkin menyuruh sesuatu, terkadang kita ini bukan dikerjakan oleh kita, atau terkadang sama sekali tidak mengerjakannya, dengan berbagai alasan kita berikan kepada orang tua. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya antum bayangkan, saya kira antum yang punya istri dan yang sudah punya anak, coba perhatikan istri antum. Antum yang punya istri ya, yang gak punya istri ya lihat aja istri orang. Jadi kita lihat coba istri antum saat mengandung, saat dia mengandung anak antum itu, perhatikan bagaimana istri antum dia muntah-muntah hanya untuk menjaga bayinya kan, muntah gara-gara menjaga bayi. Terkadang tidak enak tidur, tidak enak makan, terkadang kemudian susah istirahat. Ketika kehamilannya semakin besar, semakin besar, semakin besar, jalan saja susah. Serba susah semuanya. Mau jalan susah, mau tidur susah, serba susah. Kadang makan pun muntah, tidak selera. Untuk siapa coba? Dan gara-gara siapa? Karena bayi yang dalam kandungannya itu. Kemudian setelah 9 bulan, ada sebagian wanita itu saat melahirkan Allah takdirkan bayinya sungsang, tidak bisa melahirkan normal. Terkadang harus dioperasi, terkadang harus dibeset itu perutnya itu. Subhanallah. Berarti Anda telah menyisakan luka kepada seorang ibu. Apalagi kemudian lahirnya sampai 3 kali, tiga-tiganya sesat. Terkadang ada sedikit bergerak saja darah keluar. Susah ikhwatu fiddin. Coba antum bayangkan. Maksudnya begini, ketika istri kita melahirkan, mengandung sampai melahirkan, bayangkan seolah-olah kita berada di perut ibu kita gitu maksudnya. Seperti itulah orang tua saat mengandung dan melahirkan kita. Wahnan ala wahni, kelemahan di atas kelemahan. Tiba-tiba kemudian ketika orang tuanya nyuruh pulang saja, macam-macam alasan kita ini. Tidak ingat lagi waktu di kandungan, waktu di ikhwan, apakah setelah kemudian ibu kita melahirkan kita selesai kemudian tugas ibu? Tidak. Ya memang ibu ketika melahirkan melihat bayinya selamat, dia pun selamat, dia senang, terkadang menangis. Tapi apakah kemudian sampai di situ tugasnya? Tidak. Terkadang kita lihat kan antum kalau punya bayi, pernah nggak istri antum itu nyenyak tidur? Tidak. Ketika bayi ini mau berak saja dia menangis, terbangunlah dia. Lapar sedikit minta susu menangis, terbangunlah dia. Terkadang rewel 1 malam tidak bisa tidur bayi itu, ibu pun tidak bisa tidur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, coba bayangkan kalau itu posisi Anda waktu kecil dirawat ibu Anda gitu maksudnya. Seperti itulah seorang ibu merawat kita. Antum diajari makan, tidak langsung dikasih nasi, dikasih susu dulu yang lembut-lembut dulu, dikasih bubur dulu. Kemudian mulai merangkak diajari jalan. Kemudian diajari jalan, diajari ngomong. Kemudian diajari ngomong lagi. Kemudian sudah besar sedikit, mulai diajari pelajaran sekolah, disekolahkan. Jadilah antum hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita paham, karena begini ikhwan, madrasah terbaik itu bukan antum sekolah. Bukan antum sekolah dari SD, SMP, SMA, kemudian sampai ke jamiah, sampai S1, S2. Bukan itu pendidikan terbaik. Pendidikan terbaik adalah lingkungan di sekitar kita. Keluarga kita, lingkungan di sekitar kita. Itu pelajaran berharga bagi kita, ikhwan. Pelajaran berharga. Lihat tetangga-tetangga. Lihat orang sukses kemudian nyungsep. Lihat pejabat kemudian gila karena tidak terpilih lagi. Lihat kemudian orang kaya gulung tikar. Itu kan pelajaran semua. Ada apa kan itu ya? Termasuk dalam keluarga.
Ketika kita melihat kebaikan orang tua, lihat istri antum sekarang. Ketika melahirkan, ketika mengandung, ketika mendidik, begitulah orang tua berbuat baik kepada kita. Itu madrasah terbaik, ikhwan. Karena terkadang ceramah-ceramah seperti ini, ya terkadang menyentuh, terkadang bisa menangis, tetapi pulang dari sini lupa semuanya. Makanya ada satu kisah, seorang syekh bercerita, ada anak muda di Timur Tengah sana, bawa ibunya yang gila untuk ke dokter. Dibawalah ibunya ini oleh anak muda tadi ke rumah sakit, kemudian masuk ke ruang khusus dokter. Namanya gila. Tiba-tiba dia mengamuk di ruangan itu, sampai meja didorong-dorong, taplak, kemudian ditarik-tarik, terkadang digigit anaknya, terkadang dipukul anaknya, terkadang diludahi anaknya. Dokter ini melihat terus kelakuan wanita itu. Kemudian, tapi anak ini sabar. Apabila ibunya sudah mulai menarik jilbabnya, dibenarin lagi sama dia. Apabila ibunya meludah ke mukanya, dia hanya cukup tersenyum saja. Pokoknya dia tidak pernah marah, tidak pernah tersinggung, dan berusaha menjaga perhatian dan hati perasaan orang tuanya. Sampai dokter heran. Kemudian dokter mengatakan, itu siapa itu? Wanita yang kau bawa itu siapa? Maka anak muda ini mengatakan, ini ibuku, dok. Ini ibuku. Kemudian dokter mengatakan, sejak kapan dia gila? Sejak dia melahirkan diriku. Dan aku besar, dan aku terus merawatnya sampai hari ini. Lalu apa faedahnya? Bukankah kalau engkau berbuat baik kepada ibumu ini, dia tidak tahu? Dia kan gila. Sebaik mungkin kau berbuat baik kepada orang tuamu lo nggak tahu dia gila. Tetapi anak ini menjawab yang menjadikan dokter itu menangis sendirian di ruangan itu. Dia mengatakan, dok, iya orang tuaku tidak kenal diriku, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menyuruh aku untuk berbuat baik kepada ibu. Kemudian dikasih resep pulang. Kemudian dokter ini menutup pintunya dan dia menangis sejadi-jadinya, dan dia mengatakan, demi Allah aku sering mendengar ceramah tentang birrul walidain, tapi tidak pernah menyentuh seperti yang aku lihat hari ini. Ma'asyiral muslimin, artinya apa? Terkadang madrasah yang paling manfaat itu adalah lingkungan kita. Itu yang banyak kita ambil pelajaran sebenarnya. Itu free tanpa harus membayar. Kalau antum kuliah sudah habis berapa ratus juta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dari sini amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain. Karena begini ikhwan, ada sebuah kisah juga yang cukup menarik. Kisah ini diceritakan oleh Zur'ah ibn Ibrahim. Zur'ah ibn Ibrahim. Ada seorang laki-laki, Ata Umar Abdul Khattab. Dia datang kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu. Kemudian dia mengatakan, innali umman balagha bihal kibar. Wa ya amiral mu'minin, aku punya ibu, sudah tua. Ibuku sudah renta. Wa annaha la taqdi hajataha illa wa dhahri mutiyatan laha. Dan dia sudah tidak sanggup lagi untuk buang hajat kecuali aku gendong dia. Kemudian aku wudukan dia, aku suapin dia, dan begitu seterusnya. Aku ingin berbuat baik kepada orang tuaku sebagaimana orang tuaku berbuat baik kepada diriku semasa aku kecil gitu. Jadi kalau orang tuaku menggendong diriku di masa aku kecil, aku pun ingin gendong dia.
Kalau orang tuaku menyuapi dan memberi makan, aku pun suapi dia. Kalau orang tuaku menceboki, aku lagi buang hajat, aku pun ingin menceboki orang tuaku. Pokoknya aku berusaha, apa yang orang tua lakukan, aku lakukan, gitu maksudnya. Coba, ada anak nggak seperti ini? Ada nggak anak yang menikmati ketika dia membersihkan kotoran orang tuanya? Anak ini menikmati luar biasa karena ingin berbuat baik kepada orang tuanya. Makanya dia bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apakah apa yang aku lakukan ini sudah cukup aku berbuat baik kepada orang tua? Sudah cukup?" Lihat kata Umar bin Khattab. Dia mengatakan, "Tidak. Tidak cukup." Kenapa? Innaha kanat tasna'u dzalika bik wa hiya tatamanna baqa'aka wa anta tatamanna firaqaha. Jawaban yang menyentuh sekali dari Amirul Mukminin kepada laki-laki itu. Dia mengatakan, ketika ibumu melakukan itu kepada, menyuapi dirimu, memberi minum dirimu, menyusui dirimu, menggendong dirimu, mengajari kau berjalan, kau bicara, sampai kau sekarang besar. Kemudian engkau pun berlaku yang sama kepada orang tuamu setelah orang tuamu besar. Beda perlakuannya. Karena ibu melakukan itu, dia bercita-cita supaya engkau tetap hidup. Tetapi engkau melakukan seperti itu kepada orang tuamu, kau berharap orang tuamu cepat mati. Iya kan? Betapa banyak anak-anak yang sudah bosan merawat orang tuanya. Mungkin orang tuanya sakit parah, terbaring, stroke, kena gula, kena macam-macam penyakit. Bertahun-tahun dia di rumah sakit. Sudah habis uangnya untuk orang tuanya. Sudah lelah dia menjaga orang tuanya. Langsung setan masuk. Dan dia berani mengatakan, sebaiknya orang tua, ya kalau memang sudah takdirnya dia harus meninggal, lebih baik meninggal daripada hidup, karena menyusahkan. Ada perkataan anak seperti itu? Ada. Dan saya pernah mendengar sendiri seperti itu. Ketika anaknya banyak, orang tuanya sakit, tiba-tiba sebagian anaknya mengatakan, ya sudahlah, kalau memang sudah takdirnya ibu meninggal, biarkanlah dia meninggal, itu lebih baik bagi dia, katanya. Lalu siapa yang akan menjaganya? Kami sibuk semuanya. Kami juga punya keluarga, punya anak. La haula wala quwata illa billah. Seandainya kita ini loh berbuat baik kepada orang tua sampai sedemikian rupa, menjaga orang tua sedemikian rupa, sampai kemudian membersihkan kotorannya, dan itu dinikmati oleh dia, kata Umar bin Khattab, tidak sebanding. Karena orang tua melakukan seperti itu supaya kau sehat, kau hidup, gitu maksudnya. Tapi kita melakukan itu supaya cepat mati orang tua itu. Makanya ikhwatul fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Umar memberikan pelajaran kepada kita, sebuah pelajaran berharga, bahwa kebaikan orang tua tidak bisa ditebus oleh kebaikan apapun anak kepadanya. Sekalipun antum memberikan apartemen 100 tingkat sekalipun, saking tingginya sampai mereng umpamanya, antum memberikan tanah yang luas, kendaraan yang termahal, termewah, makanan terlezat setiap hari, itu belum bisa menandingi kebaikan orang tua. Kata Nabi SAW, kecuali kalau orang tua itu menjadi tawanan orang kafir dan dia jadi budak, kemudian kita memerdekakannya, baru sebanding. Tapi orang tua kita bukan budak, dan di zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan. Lalu dengan apa kita berbuat baik kepada orang tua? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, birrul walidain bisa menghilangkan musibah-musibah dunia dan sebab tafrijul qurbat,
keperitan-keperitan hidup yang kita alami karena banyaknya cobaan, itu bisa dihilangkan dengan birrul walidain. Rasa sedih, bingung karena banyaknya masalah, itu bisa dihilangkan dan diurai sedikit demi sedikit dengan cara apa? Birrul walidain. Anda bisa lakukan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya ada sebagian orang bijak mengatakan, ulama bijak mengatakan, kalau seandainya kita sebelum melakukan aktivitas di hari ini, pagi-pagi sebelum antum bekerja, antum yang punya orang tua, apakah orang tua antum satu rumah dengan antum atau mungkin jauh di sana? Dan sekarang komunikasi sangat mudah. Antum telepon dulu orang tua, buat dia tertawa. Kemudian setelah antum membuat dia tertawa, artinya orang tua senang dengan kita, berangkatlah antum bekerja. Maka satu hari itu tidak akan ada kemalangan bagi antum. Kenapa? Karena antum di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridhal walidain. Karena ridha Allah itu terpaut dengan ridhonya orang tua. Artinya bahwa Allah akan senang dengan kita dan akan menjaga kita kalau seandainya kita telah membuat senang orang tua dan menjaga orang tua, gitu maksudnya. Makanya betapa banyak anak-anak yang susah hidupnya walaupun bergelimang dengan harta, banyak sekali masalahnya, ternyata karena dia tidak pernah baik hubungannya dengan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang keempat yang lebih luar biasa lagi adalah bahwa berbuat baik kepada orang tua, ikhwan, adalah salah satu pembuka pintu tobat. Ada sebuah kisah yang luar biasa. Kisah ini dijelaskan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Atha, muridnya Abdullah bin Abbas, dia menceritakan, annahu atahu rajulun, ada seorang laki-laki datang menemui Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Faqala, laki-laki ini mengatakan, khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa'ajabat an tankihahu faghirtu 'alaiha faqataltuha. Rasul, aku naksir seorang wanita, kupinang dia tolak lamaranku. Tiba-tiba datang laki-laki selain diriku meminang dia, tiba-tiba dia menerimanya. Emosilah aku, ku bunuh wanita itu biar tidak ada yang memilikinya. Ada kasus kayak gini? Banyak kan? Kalau dulu putus cinta datang ke dukun. Dukun bertindak. Tapi di zaman sekarang kita sering melihat seperti itu. Gara-gara asmara dibunuhlah perempuan. Datanglah orang ini kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wahai Abdullah ibn Abbas, fahal li minat taubah, ada enggak tobat untukku? Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ummuka hayyatun, ibu masih hidup? Ibu masih hidup? Kemudian dia mengatakan, lah, tidak, ibuku sudah wafat. Atau yang mendengarkan jawaban Abdullah ibn Abbas heran. Orang ini bertanya, bagaimana cara tobat membunuh? Abdullah ibn Abbas menjawab, apakah ibu hidup? Nyambung enggak tuh pertanyaan dengan jawaban? Tidak nyambung. Tetapi Abdullah ibn Abbas kemudian mengatakan, tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kalau begitu, bertobatlah kau kepada Allah, teruslah kau berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala semampu kamu. Mudah-mudahan kau diterima tobat. Maksudnya, kalau seandainya ibunya masih hidup, kemudian anak ini berbuat baik kepada ibunya, maka itu bisa menjadi kafarah bagi pembunuhannya, gitu maksudnya.
Karena Allah yang mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Menunjukkan bahwa orang berbuat baik kepada kedua orang tua bisa menjadi kafarah bagi dosa pembunuhannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak pembahasannya. Masalahnya sudah isya. Insyaallah kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya di minggu depan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.